Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Membangun Kebiasaan yang Benar. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Daniel 6 ayat 11. Sangat jelas, saudara, bahwa Daniel memiliki kebiasaan yang benar. Namanya kebiasaan pasti terbangun dari hari ke hari. Kita pun kalau mau memiliki kebiasaan yang benar, yaitu bersentuhan dengan Allah setiap saat, maka kita juga harus membangun kebiasaan itu. Jangan puas hanya melaksanakan keberagamaan dengan seremonial atau liturgi. Sebagai orang Kristen, kalau sudah pergi ke gereja lalu merasa cukup, jangan begitu, saudara. Sebaliknya, kita harus membangun kebiasaan yang benar, kebiasaan hidup keberagamaan yang baru, supaya keberagamaan kita jangan sampai dangkal dan miskin. Maka kita harus membangun kebiasaan beragama yang berkualitas, begitu maksudnya. Orang yang bertuhan akan beriman dan akhlaknya baik. Lah kalau kita orang Kristen, kita harus berinteraksi dengan Allah setiap saat, sehingga kita selalu bisa menghayati bahwa kita sedang ada di hadirat Allah, dan itu otomatis kita pasti berakhlak baik. Sedangkan ukuran baik dalam kekristenan adalah memiliki karakter dan moralnya Tuhan Yesus. Dialah juru selamat dan Tuhan yang mengubah hidup kita dari manusia yang berkodrat dosa menjadi manusia yang berkodrat ilahi, tentu oleh pertolongan Roh Kudus, saudara. Yesus jugalah yang ketika mengenakan tubuh daging telah memberi teladan bagaimana menjadi manusia yang sempurna sesuai dengan kehendak Bapa. Tentu untuk memiliki karakter dan moral seperti Tuhan Yesus akan menyita seluruh kehidupan kita. Kita akan mulai memiliki pengalaman baru karena mungkin akan dipandang ekstrim, fanatik, atau aneh. Namun yang pasti, saudara, kita tidak akan menjadi manusia yang nyentrik atau aneh, atau menjadi batu sandungan. Tidak akan. Jadi, mari kita membangun kebiasaan yang benar, kebiasaan kekristenan yang sejati, di mana kita berusaha untuk menghidupkan Yesus di dalam hidup kita, sampai itu menjadi irama hidup yang tetap setiap hari. Jangan pernah berhenti belajar, tetapi milikilah rasa haus dan lapar akan kebenaran. Kita harus selalu merasa kurang, karena memang sebenarnya kita itu belum mencapai apa yang Tuhan kehendaki, saudara. Yang Allah mau, kita itu kudus, dan yang namanya kekudusan itu tidak terbatas. Jadi sepanjang umur kita tidak boleh kita berhenti bertumbuh, sehingga ketika kita melihat ke belakang, kita menoleh, kita bisa berkata, hari ini keadaanku lebih baik dari kemarin, dan besok aku harus lebih baik dari hari ini. Hal ini harus kita jadikan pergumulan hidup kita satu-satunya.
bahkan kita jadikan tujuan hidup kita. Kalau tidak, kekristenan kita sebenarnya percuma. Percuma saudara kita ke gereja tiap minggu, dengarkan khotbah, bahkan ada yang ambil doa puasa, kalau tidak terjadi perubahan yang berarti. Percuma kalau kita tidak bisa menghidupkan Yesus dalam hidup kita. Percuma kalau kita tidak semakin serupa Yesus. Jangan saudara berkata serupa Yesus itu yang seperti apa ya Pak? Memang saya tahu setiap kita itu memiliki sifat dan karakter yang tidak sama. Tapi intinya serupa Yesus itu melakukan segala sesuatu yang selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah, sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga kita bisa menyukakan hatinya. Ingat, selagi kita masih bernafas, berarti masih ada kesempatan untuk mengalami perubahan. Asal kita punya tekad kuat saja, Roh Kudus pasti menolong. Jangan puas saudara kalau sudah bisa jadi aktivis atau pendeta. Sebaliknya, sebagai organisme yang hidup di mana Roh Kudus bekerja di dalam diri kita harus bisa membuat diri kita makin hari makin sempurna. Di sini Bapak tidak mungkin tinggal diam. Melalui setiap peristiwa, segala keadaan, Dia pasti menggarap kita sampai kita bisa menjadi man of God atau manusia Allah, seperti dituliskan dalam 1 Timotius 6 ayat 11. Dan itulah sejatinya keselamatan. Jadi dalam kekristenan, yang namanya keselamatan itu bukan sekedar terhindar dari neraka dan diperkenan masuk surga, tetapi lebih dari itu, yaitu dikembalikannya manusia ke rancangan Allah semula, yaitu menjadi manusia Allah atau menjadi serupa Yesus. Itu harus menjadi kesukacitaan kita, saudara. Itu juga kabar baik dan berkat kekal dari Allah yang menjadi Bapa kita, yang diberikan kepada kita setiap hari. Tuhan Yesus akan menuntun kita menjadi murid-Nya. Artinya bagaimana kita bisa terus bertumbuh, berkembang, menjadi serupa dengan dirinya, serupa dengan Yesus. Saudara, waktu itu singkat. Jangan hanya bicara, tapi lakukan langkah-langkah konkret. Berkemas-kemaslah, berusahalah agar selalu berkenan di hadapan Tuhan. Maka di tengah-tengah berbagai kesibukan hidup, berbagai pergumulan dan persoalan hidup, kita harus tetap fokus kepada Tuhan. Ingat saudara, keberhargaan hidup itu ketika kita bisa ada dalam perjuangan untuk menjadi serupa Yesus, sempurna seperti Bapa, atau menjadi manusia Allah, man of God. Itulah keindahan hidup yang sebenarnya. Dan itu semua dimulai dari bagaimana kita mau membangun kebiasaan hidup yang benar, seperti yang dimiliki Daniel. Amin. Tuhan Yesus memberkati.